Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syariful Wahab di channel Himpunan, channelnya para penyintas. Kali ini kita akan membahas tentang Anies Baswedan dan Puan Maharani yang beberapa hari ini memang dikabarkan akan mungkin saja berkoalisi dan menjadi pasangan kandidat Capres dan Cawapres di 2024. Saya pikir ini adalah hal yang positif ya, karena memang Anies Baswedan itu memang saat ini tren popularitas cukup meningkat drastis ya, sehingga berpotensi menang sebagai salah satu kandidat Capres Indonesia di 2024. Dengan fakta-fakta bahwa Anies sendiri adalah gubernur ibu kota ya, yang cukup sukses menggawangi atau mengayomi atau menjadi motor utama dari pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Kita kemudian bisa melihat pada fakta-faktanya, Anies mampu mewujudkan hampir 90% janji kampanye dia saat pilkada sebelumnya. Salah satunya itu adalah Stadion Jakarta International Stadium JIS, dan kemudian juga Jaklingko, atau bagaimana mengintegrasikan moda transportasi di DKI Jakarta antara bis dan kemudian angkot-angkot dan apapun, termasuk juga ojek online gitu. Dan kemudian beberapa fasilitas-fasilitas penunjang masyarakat DKI Jakarta. Dan yang terakhir adalah Formula E yang hampir juga selesai sirkuitnya, walaupun Anies dihajar sana sini oleh para buzzer ya, tapi Anies bekerja terus di dalam sunyi dan kemudian tuntas selesai. Dan kemudian rakyat Jakarta kini mampu membedakan mana yang hoax-hoax yang menyerang Anies atau haters-haters, ujaran-ujaran kebencian yang menjatuhkan Anies, dengan mana fakta-fakta kebenaran di lapangan tentang Anies Baswedan. Dan ada sebuah hasil survei, dan mungkin banyak dari lembaga survei menemukan bahwa masyarakat DKI Jakarta cukup puas dan senang, sehingga elektabilitas Anies itu mencapai 70% lebih. Oke, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana dengan kalau seandainya Anies Baswedan dan Puan Maharani itu berpasangan di Pilpres 2024. Tentu saja hal ini akan membuat satu kemenangan besar bagi koalisi Anies Puan, karena memang sebenarnya Anies dan Mbak Puan Maharani tidak ada persoalan selama ini, hanya framing-framing berita, kemudian propaganda para buzzer yang dibayar oleh para oligarki yang ingin menguasai Indonesia ini. Itu seakan-akan Anies dan Puan itu benturan. Kita kemudian kalau kita melihat jejak digital, tidak pernah Anies kemudian benturan dengan Mbak Puan Maharani. Kita cek di mana, tidak pernah ada kan. Artinya memang banyak selama ini para buzzer yang dibayar, haters, atau kemudian kelompok-kelompok proksi itu sengaja membuat propaganda agar bangsa ini selalu dalam polarisasi atau pecah belah, sehingga kelompok-kelompok asing itu atau maupun oknum-oknum oligarki di dalam negara ini mendapatkan keuntungan dari situasi kekacauan, benturan, polarisasi, saling membenci. Dan dengan berkolaborasinya Anies dan Puan ini, tentu saja itu akan membuyarkan, meruntuhkan sekat atau tembok yang selama ini dipasang oleh para kelompok-kelompok yang ingin merusak bangsa Indonesia. Jadi antara
Anies yang bahasa halusnya adalah salah satu simbol dari kaderisasi Islam, dan Mbak Puan Maharani juga yang sebenarnya juga salah satu simbol dari kaderisasi kalangan nasionalis. Ketika ini berkoalisi antara nasionalis religius atau religius nasionalis atau Islam dan nasionalis, karena kita harus tahu juga bahwa mayoritas pada faktanya bahwa Republik Indonesia mayoritas beragama Islam, dan sikap fanatik terhadap agama Islam itu tentu saja tidak bisa kita salahkan. Hampir semua agama memiliki fanatismenya. Cuma yang kita larang adalah itu menjadi kebencian terhadap kelompok lain atau kemudian kekerasan. Itu yang dilarang di agama apapun, melarang itu. Antara Anies yang religius dan nasionalis dan Mbak Puan yang nasionalis yang religius. Ini tentu saja adalah satu kombinasi yang cukup tepat dan hebat dan dibutuhkan untuk konteks kekinian Indonesia di dalam menyikapi persoalan dalam negeri Indonesia sendiri maupun di luar negeri atau secara global Indonesia. Secara nasab politik, Anies dan Puan sebenarnya itu sangat bertemu ya. Kalau kita lihat sejarah secara historis, bagaimana bapak dari Anies Baswedan yang juga adalah pahlawan nasional itu memang satu perjuangan dengan Pak Karno atau Soekarno, presiden pertama Indonesia, atau kakek dari Puan Maharani. Kita bisa melihat arsip-arsip nasional bagaimana kakek dari Anies Baswedan, Rashid Baswedan maksud saya, itu memang berjuang bersama Soekarno dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu bagaimana kakek dari Anies Baswedan itu berangkat ke Mesir untuk mencari dukungan dan tanda tangan dari kepala negara Mesir saat itu, Gamal Abdul Nasir kalau tidak salah ya, dan Pak Muhammad Hatta ke India bertemu Jawaharlal Nehru, dan kemudian memberikan dukungan, atau Pak Muhammad Hatta juga bertemu dengan Mahatma Gandhi dengan secara sembunyi-sembunyi karena akan ditangkap oleh Intel atau pemerintah Hindia Belanda saat itu, atau kolonialis penjajah saat itu. Sehingga ada dukungan 3 negara yaitu Mesir, India, dan Suriah terutama yang memberikan dukungan resmi kepada Indonesia. Itu kemudian Indonesia diakui oleh dunia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dan kemudian kakek dari Anies Baswedan pulang kembali ke Nusantara saat itu, nama Indonesia belum ada ya. Kemudian memperlihatkan itulah kepada Pak Soekarno bahwa ini surat yang ditandatangani. Begitu juga yang dari India atau dari Suriah. Dan kemudian India, Suriah, Mesir mendukung Indonesia sebagai negara yang merdeka. Itu adalah perjuangan bersama antara kakek Anies Baswedan dan kakek dari Puan Maharani, yaitu Abdul Rashid Baswedan dan Soekarno. Jadi secara nasab politik sebenarnya Anies Baswedan dan Mbak Puan Maharani itu sudah ketemu di masa lalu dari kakek-kakeknya, dan memang tidak ada persoalan karena satu perjuangan itu. Dan Anda bisa cek di arsip-arsip nasional. Jadi kakek dari Anies Baswedan itu atau Abdul Rashid Baswedan dengan Pak Soekarno itu memang bisa dikatakan semacam satu guru, yaitu berguru kepada Kiai Haji Agus Salim. Dan karena Kiai Haji Agus Salim juga sendiri murid dari
Pak Cokro Aminoto atau Haji Umar Said atau Hos Cokro Aminoto, seorang ketua pertama dari Sarekat Islam. Jadi memang secara nasab politik antara Anies Baswedan dan Puan Maharani itu di masa lalu sudah ketemu dan berjuang bersama untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Haji Agus Salim sendiri seorang aktivis yang cukup hebat ya, karena mampu menjadi seorang motor penggerak dari kemerdekaan Indonesia. Walaupun Kiai Haji Agus Salim sendiri tetap hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan, bahkan beliau tidak punya rumah pribadi, hanya mengontrak saja. Hal inilah yang membuat salah satu atau inspirasi dari Anies Baswedan saat ini, yaitu Kiai Haji Agus Salim dan Pak Cokro Aminoto. Kiai Haji Agus Salim sendiri seorang intelektual yang banyak mencetak murid-murid ya, karena beliau terinspirasi juga dari Pak Cokro Aminoto yang juga menjadi guru beliau di Sarekat Islam, karena memang saat itu organisasi massa atau modern di Hindia Timur hanyalah Sarekat Islam, dan kemudian Sarekat Islam ini kemudian banyak melahirkan kader-kadernya yang kemudian kayak Kiai Haji Dahlan membentuk Muhammadiyah, dan kemudian Kiai Wahab Hasbullah yang kemudian juga menginisiasi terbentuknya Nahdlatul Ulama saat ini. Sehingga Anies Baswedan secara nasab politik itu seorang kader Republik Indonesia atau kader Islam yang nasionalis, dan Mbak Puan Maharani seorang nasionalis yang tentu saja religius dan Islamis, karena kita ketahui sendiri bahwa ternyata Soekarno sendiri adalah seorang kader Muhammadiyah dan memang pernah jadi guru di sekolah Muhammadiyah itu, sehingga secara ideologi sebenarnya ini ketemu sama gitu loh. Cuman memang framing berita propaganda itu dibentur-benturkan, itu biasalah. Itu hanya itu yang situasi yang diciptakan oleh para oknum-oknum oligarki di Indonesia agar Islam dan nasionalis itu benturan, padahal secara nasab politik Republik Indonesia itu tidak bisa dilepaskan antara kalangan nasionalis dan kalangan Islamis gitu. Dan pada faktanya memang rakyat Indonesia itu mayoritas beragama Islam, mayoritas maksud saya itu, walaupun ada juga yang beragama lain dan hidup berdampingan. Bahkan dari dulu perjuangan Republik Indonesia itu banyak juga dari umat beragama lain, seperti umat beragama Kristen dan Hindu atau Buddha atau kepercayaan atau aliran kebatinan lokal, semua menyatu dalam satu perjuangan, yaitu memerdekakan Indonesia dari kolonialisme, dari penjajahan. Jadi sehingga Anies Baswedan dan Puan Maharani itu sebenarnya adalah pertemuan sejarah, pertemuan historis yang kemudian di 2024 itu bisa membawa Indonesia pada suatu era take off, era untuk mulai terbang itu. Sehingga inilah harapan rakyat Indonesia, hilangnya polarisasi, hilangnya benturan, dan hilangnya satu blok-blok kebencian. Dan memang Indonesia pada dasarnya adalah satu negara non-blok, di mana negara-negara non-blok itu adalah negara-negara yang anti penjajahan, anti kolonialisme. Itu adalah platform dari Republik Indonesia hingga saat ini dan mungkin sampai hari kiamat. Nah, Indonesia adalah negara merdeka yang anti terhadap penjajahan dan kolonialisme. Jadi bagaimana kemudian potensi Anies dan Puan untuk menang? Tentu saja itu satu formasi yang cukup
tepat dan akan mendulang kemenangan elektoral yang cukup besar dan masif. Di kalangan konstituen Islam dari hampir semua organisasi Islam, kalau kita survei saat ini ya, seperti dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun dari kalangan Syarikat Islam, itu terlihat sangat kuat indikatornya. Mereka lebih condong kepada Anies Baswedan, itu karena kita tahu sendiri bahwa Anies Baswedan sendiri punya banyak guru dari kalangan Nahdlatul Ulama seperti Habib Lutfi atau mungkin kiai-kiai NU yang lain gitu, atau begitu juga para ustadz di NU dan di Muhammadiyah dan juga di Syarikat Islam. Jadi konstituen dari organisasi Islam di Indonesia itu cukup masif dan besar ya. Dan itu juga yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi yang kemudian mengambil Kiai Ma'ruf sebagai wakilnya, dan hasilnya mencapai kemenangan yang cukup besar dan mutlak. Di kalangan nasionalis sendiri, semua orang pasti kenal Puan Maharani karena merupakan seorang anak Presiden Indonesia pertama dan juga memang founding fathers dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Itu di Jawa Tengah, kalangan nasionalis Soekarnois ini cukup besar dan fanatik ya, gitu. Dan sebagian di Jawa Timur gitu. Jadi kalau kita kombinasikan ini tentu saja satu formasi yang pas dan kemudian kuat dan tentu saja akan menang besar. Jadi sehingga Indonesia saat ini pasca COVID-19 akan kemudian mengalami percepatan pemulihan ekonomi terutama ya, dan kemudian pembangunan yang itu kita akan take off atau mulai terbang gitu. Karena persoalan-persoalan seperti polarisasi, blok-blok di dalam rakyat Indonesia itu sudah kita buyarkan, kita runtuhkan, sebagaimana tembok Berlin yang kita runtuhkan, sehingga masyarakat Indonesia kembali bersatu dan kemudian melangkah maju bersama, sehingga cita-cita dari Republik Indonesia untuk kesejahteraan rakyat itu bisa terwujud. Oke teman-teman, kita lanjut pada obrolan berikutnya. Tetap semangat, merdeka!